Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Farhadifa. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait penelitian saya yang berjudul Persepsi Pelaku UMKM terhadap Efektivitas Program Bantuan Modal Dumisake di Kota Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari poin pertama, yaitu fenomena atau masalah yang akan diteliti. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan pilar utama perekonomian di Indonesia. Di Kota Jambi sendiri tercatat ada hampir 47.000 UMKM yang tersebar di berbagai sektor seperti kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan lain-lain. Tetapi, meskipun jumlahnya sangat besar, kenyataannya mayoritas UMKM masih menghadapi tantangan berat, terutama dalam hal permodalan, seperti keterbatasan dalam akses ke lembaga keuangan, prosedur administrasi yang rumit, hingga rendahnya literasi keuangan, menjadi penghambat berkembangnya usaha kecil ini. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jambi sebenarnya telah meluncurkan program Dumisake, yaitu 2 miliar satu kecamatan. Salah satu implementasinya adalah pemberian bantuan modal kepada para pelaku UMKM. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada, jumlah penerima bantuan ini masih sangat terbatas. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, total UMKM yang menerima hanya sekitar ratusan, jauh di bawah jumlah dari total keseluruhan UMKM yang ada di Kota Jambi. Inilah yang menjadi latar belakang penting mengapa saya tertarik untuk meneliti bagaimana pelaku UMKM memandang efektivitas program bantuan modal tersebut. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi pelaku UMKM di Kota Jambi terhadap efektivitas program bantuan modal Dumisake. Penelitian ini secara khusus fokus pada tiga indikator utama, yaitu pemerataan penerima bantuan, kemudahan akses terhadap bantuan, dan dampak bantuan terhadap keberlanjutan dan perkembangan usaha UMKM. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian saya ini adalah bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap efektivitas program bantuan modal Dumisake di Kota Jambi. Pertanyaan ini mencakup aspek pemerataan, kemudahan akses, dan dampak jangka panjang dari bantuan tersebut terhadap usaha yang sedang mereka jalankan. Selanjutnya, apa yang membedakan penelitian saya ini dengan penelitian terdahulu? Sebagian besar penelitian terdahulu itu menilai keberhasilan program bantuan UMKM dari sisi angka, misalnya dalam peningkatan omset atau profit mereka. Namun, penelitian saya di sini berbeda. Saya menilai efektivitas program berdasarkan persepsi langsung dari pelaku UMKM. Artinya, saya ingin tahu bagaimana mereka menilai program ini, apakah mereka merasa terbantu dengan adanya program ini, dan apakah prosedurnya mudah, apakah bantuan tersebut benar-benar membantu usaha mereka buat tumbuh. Jadi bukan sekedar melihat finansial, tetapi juga menangkap persepsi, pengalaman, dan kepuasan dari penerima manfaat sebagai indikator keberhasilan program. Selanjutnya, kecenderungan penelitian terdahulu. Hasil kajian terhadap 15 jurnal sebelumnya menunjukkan bahwa kebanyakan studi fokus pada efektivitas program dari sisi output ekonomi, seperti peningkatan produksi, akses kredit, atau kemampuan bertahan di saat pandemi. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya pelatihan dan pendampingan, namun belum banyak yang secara khusus meneliti tentang persepsi pelaku UMKM terhadap program bantuan dari pemerintah daerah, khususnya di program Dumisake ini. Ini menunjukkan adanya celah yang belum banyak digali, terutama dalam konteks lokal seperti di Kota Jambi. Selanjutnya, untuk bagian hipotesis penelitian, saya menggunakan teori dari persepsi Robbins dan efektivitas program oleh Campbell Chipley. Hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama ada hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi pelaku UMKM terhadap efektivitas program bantuan modal Dumisake di Kota Jambi. Selanjutnya, hipotesis nol atau HO, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi pelaku UMKM terhadap efektivitas program Dumisake. Hipotesis ini diuji melalui statistik dan melalui data kuesioner. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner skala Likert yang dibagikan kepada 100 pelaku UMKM yang aktif di Kota Jambi. Responden dipilih dengan teknis purposive sampling, yaitu mereka yang mengetahui atau pernah mendengar tentang program Dumisake ini. Instrumen penelitian disusun berdasarkan 2 teori utama. Yang pertama ada teori persepsi dari Robbins yang mengukur sejauh mana pelaku UMKM memahami dan mengevaluasi program ini. Yang kedua ada teori efektivitas program dari Campbell yang melihat 5 indikator efektivitas, yaitu keberhasilan program, ketepatan sasaran, kepuasan, efisiensi input dan output, dan pencapaian tujuan.
Baiklah, penelitian ini berupaya memberikan sudut pandang baru dalam menilai efektivitas kebijakan publik dengan memahami persepsi langsung dari pelaku UMKM. Diharapkan pemerintah Provinsi Jambi dapat mengevaluasi dan memperbaiki program Dumasake agar lebih tepat sasaran, mudah diakses, dan benar-benar berdampak pada keberlanjutan usaha mereka. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya, semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah dan isi penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.